perang pandan itu sendiri dilaksanakan sebagai sujud bakti kita kepada Dewa Indra sebagai dewa perang dengan mempersembahkan darah kita ke Pertiwi. Nah, sekaligus ada yang memaknai perang pandan itu adalah mengasah kemampuan kami sebagai prajurit belajar berperang menggunakan daun pandan dan perisai yang disebut dengan tamnya. Di tenganan ayunan itu menyimpulkan dunia ini berputar. Kamu harus siap ada di atas dan siap ada di bawah. Jangan tertawa saat di atas, jangan bersedih saat di bawah. Semua akan berputar sesuai dengan karma yang apa kamu lakukan. I love it. I like the way that Balinese people keep their culture alive. It's very amazing. Senang. Senang. Ya senang ikut inilah raya istilahnya kalau raya ke leluhur gitu, sebagai penebusan gitu. Alam Bali bukan hanya indah dipandang, tapi menjadi saksi, tradisi terus dirawat hingga ratusan tahun. Terlihat menyakitkan, tapi sebenarnya bukan untuk melukai. Dua orang saling berhadapan menggunakan daun pandan berduri tanpa rasa sakit mendalam dan tanpa dendam setelahnya. Apa rahasianya? Dari pedalaman Bali, selamat datang di Perang Pandan, Desa Adat Tenganan Pengrisingan, Bali. Saat ini saya sedang berada di Desa Adat Tenganan Pengrisingan, Bali, sebuah desa adat tertua yang ada di Bali. Desa ini terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sebelah timur Pulau Bali. Desa ini merupakan salah satu desa Bali Aga, sebagai desa yang masih dihuni oleh masyarakat asli Bali yang mempertahankan tatanan adat, tradisi, serta tata kehidupan yang sudah ada sebelum pengaruh kerajaan Majapahit yang masuk ke Bali pada abad ke-14. Bagi masyarakat Desa Adat Tenganan Pengrisingan Bali, menjaga tradisi merupakan kewajiban yang telah dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hari ini merupakan hari yang istimewa bagi mereka, karena hari ini masyarakat desa adat akan melaksanakan sebuah ritual untuk persembahan dan penghormatan kepada Dewa Indra atau Dewa Perang. Ritual itu adalah Perang Pandan. Perang Pandan adalah upacara keagamaan terbesar di Desa Adat Tenganan Pengrisingan, sebagai upacara sasih sembah kepada Dewa Indra atau Dewa Perang. Arena tempat upacara Perang Pandan berukuran kurang lebih 7 x 7 meter sudah disiapkan. Pandan berduri yang sudah dipotong-potong juga sudah siap digunakan. Tameng yang akan digunakan sebagai pelindung serangan juga sudah dibawakan oleh para pemuda. Masyarakat mulai mendatangi Balai Banjar sebagai tempat upacara akan dilakukan. Mereka menggunakan pakaian adat desa. Yang laki-laki menggunakan kamen, saput, dan ikat kepala atau udeng, sementara yang perempuan menggunakan pakaian adat desa dengan riasan di kepala. Sebentar lagi upacara Perang Pandan akan dimulai. Gamelan sudah mulai ditabuh dan masyarakat mulai memadati arena upacara. Para pemuda sudah menuangkan minuman dalam daun pisang sebagai tanda Perang Pandan akan dimulai. Pemangku adat memberikan aba-aba tanda perang akan dimulai. Saat ini Perang Pandan sudah dimulai. Peserta pertama yang akan melakukan Perang Pandan adalah anak-anak. Di belakang saya bisa kita saksikan sudah ada 2 orang anak yang sedang melangsungkan Perang Pandan. Anak-anak sudah selesai, sekarang dilanjutkan oleh orang dewasa. Meski disebut perang, Perang Pandan tujuannya tidak untuk melukai, melainkan sebagai ritual untuk menghormati Dewa Indra.
Tidak ada menang atau kalah setelah ritual perang pandan, peserta akan bersalaman sebagai tanda bahwa tidak ada dendam di antara mereka. Iya, Bapak permisi, boleh. Kami jauh Pak dari Aceh, tapi tertarik sekali dengan Perang Pandan yang ada di Desa Adat Tenganan Pengresingan ya Pak ya. Nah, izin Bapak, mungkin boleh diceritakan sedikit tentang filosofi dari Perang Pandan itu sendiri seperti apa Pak? Kami di Tenganan adalah orang-orang Baliaga. Ada yang bilang Bali asli, tapi kami mengenal itu, memaknai kami Baliaga itu, orang-orang Bali kan banyak datang dari Eksodus Majapahit. Kami Baliaga itu, kami sudah ada di Tenganan sebelum era Majapahit. Jadi salah satu ciri dari desa Baliaga, kami tidak mengenal kasta. Karena kasta masuk itu setelah era Majapahit. Nah, kami orang Tenganan memeluk Hindunya Hindu Indra. Karena dulu dalam sejarah orang-orang Tenganan Pengresingan adalah orang-orang prajurit. Nah, Perang Pandan itu sendiri dilaksanakan di bulan kelima kalender Tenganan Pengresingan, karena kami punya kalender sendiri. Sebagai sujud bakti kita kepada Dewa Indra sebagai dewa perang dengan mempersembahkan darah kita ke Pertiwi. Nah, sekaligus ada yang memaknai Perang Pandan itu adalah sebagai mengasah kemampuan kami sebagai prajurit, belajar berperang menggunakan daun pandan dan perisai yang disebut dengan tamyang. Cuman dalam hal ini Perang Pandan itu namanya berperang tapi tidak ada dendam, tidak ada menang, tidak ada kalah, karena pada prinsipnya adalah rasa persaudaraan. Karena kami di Bali dengan ngayah melaksanakan dengan tanpa pamrih dan sujud bakti kepada yang di atas. Oke. Kenapa harus pandan Pak? Pandan kalau kami di Tenganan itu sebagai simbol penjaga. Apapun dilakukan, kegiatan dilakukan akan ditaruh pandan sebagai simbol penjaga. Ini senjata. Biasanya kami kan orang-orang Tenganan punya tradisi membuat kain geringsing. Ketika mewarna, pekerjaan kami menaruh daun pandan supaya apa yang kami lakukan itu tetap terjaga dan dihindari dengan niat-niat jahat yang ada di Tenganan. Oke. Kalau perempuan ini nanti akan memainkan ayunan Pak. Betul. Nah, filosofi dari ayunan itu sendiri dan kenapa dimainkan oleh perempuan? Ayunan sebenarnya kalau ayunan itu kan sebagai lambang, karena di Tenganan itu filosofi pola dasar itu tanda tambah, tapak darit tanda tambah. Karena pada dasarnya hidup di Tenganan itu seimbang. Nah, di Tenganan ayunan itu menyimpulkan dunia ini berputar. Kamu harus siap ada di atas dan siap ada di bawah. Jangan tertawa saat di atas, jangan bersedih saat di bawah. Semua akan berputar sesuai dengan karma yang apa kamu lakukan. Di samping itu, ayunan, sebelum ayunan ini bisa dipakai ada upacara nganyunang lokan. Lokan itu sebagai simbol bumi. Lentera, bagaimana kami diajarkan supaya hidup seimbang. Nah, ketika main ayunan kami juga diajarkan ada 8 tempat duduk. Ketika yang duduk itu ke-8 seimbang, itu mainnya enak, aman. Ketika tidak seimbang, itu akan sangat-sangat bahaya. Karena yang satu ini terlalu berbahaya dia kalau beratnya tidak seimbang. Berarti filosofinya tentang keseimbangan hidup ya Pak ya. Oke. Upacara Perang Pandan sudah selesai dan mereka saat ini sedang mengobati luka-luka. Meskipun berdarah, namun seluruh peserta tetap senang karena ini merupakan ritual persembahan mereka kepada Dewa Indra. Dan saat ini mereka sedang melaksanakan makan bersama yang bisa kita saksikan di belakang. Gimana sih perasaannya Bli hari ini sudah mengadakan upacara Perang Pandan? Senang. Senang. Ya senang ikut ngayah istilahnya kalau ikut ngayah ke leluhur gitu sebagai penebusan itu. Lukanya pedih? Enggak, kalau pas mainnya itu enggak. Paling pedihnya itu sebentar, kalau udah udah kena obat itu sebentar.
pentingnya itu sebentar, nggak terlalu lama. Ini pertama ikut perang Pandan atau yang keberapa? Nggak, udah sering, udah nggak kayak itu nggak beberapa kali. Cuman itu kadang dapat, kadang enggak. Kalau nggak dapat sekarang, besok lagi. What do you think about perang Pandan today? I love it. I like the way that Balinese people keep their culture alive and they can share with visitors. Okay, so very amazing. Yes, very amazing. Setelah menyaksikan upacara perang Pandan, sekarang kita akan menyaksikan ayunan jantra. Jika perang Pandan dimainkan oleh laki-laki, maka ayunan jantra dimainkan oleh perempuan. Ayunan jantra dimainkan oleh remaja putri, di mana ayunan yang berputar memiliki filosofi sebagai roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di depan, kadang di belakang. Hal ini mempersiapkan remaja putri ketika mereka dewasa nanti siap dengan semua kondisi tersebut. Setelah semua rangkaian upacara selesai, maka masyarakat akan melaksanakan sembahyang di pura desa. Perang Pandan dan ayunan jantra bukan sekedar atraksi budaya, melainkan cerminan nilai, identitas, dan kearifan lokal masyarakat Bali Aga Tenganan Pengrisingan yang terus hidup di era zaman sekarang. Semoga warisan budaya ini bisa terus ada, menginspirasi generasi mendatang, dan menghargai makna kehidupan. Keliling Bali melihat tradisi perang Pandan dan ayunan jantra Tenganan Pengrisingan, Bali.